Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Dandi Yuseno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Perhatikan gambar berikut. Tanpa kita sadari, ternyata banyak barang-barang di sekitar kita yang berasal dari luar negeri. Bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke negara kita ya? Ya, dengan kemajuan teknologi dan alat transportasi, barang-barang dari luar negeri bisa dikirim dan sampai ke negara kita. Hal itulah yang memicu terjadinya globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global, yang artinya dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Hal itu ditandai dengan batas-batas geografi antar negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang, dan jasa akibat perkembangan teknologi. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua produk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Globalisasi tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya globalisasi, antara lain 1. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini menyebabkan jarak antar individu semakin dekat, yang mana orang bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang cukup jauh tanpa memakan banyak waktu. Faktor yang kedua yaitu kemajuan dalam transportasi. Perkembangan sistem transportasi di dunia yang membuat globalisasi semakin terasa. Dahulu, dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu lama dalam perjalanan, karena hanya dengan kendaraan seperti becak, kuda, unta, dan lain-lain. Tapi, saat ini ada kendaraan cepat, seperti kereta super cepat, pesawat, bus, dan lain-lain. Faktor yang ketiga yaitu sistem ekonomi terbuka. Dari sistem ekonomi terbuka tersebut dapat mendorong terjadinya globalisasi, di mana kerjasama dalam bidang ekspor-impor antar dua negara atau lebih semakin banyak. Faktor yang keempat, adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sistem di mana negara yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Bebas untuk melakukan perdagangan di negara anggota lain dengan biaya yang lebih murah dan dipermudah. Faktor yang kelima yaitu kemudahan dalam migrasi. Saat ini semakin banyak orang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai keperluan seperti untuk pekerjaan, belajar, pariwisata, dan berbagai keperluan lainnya. Beberapa contoh globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama pada bidang pendidikan. Contohnya, 1. Pertukaran pelajar antar negara, 2. Adanya les online, dan yang ketiga, pembelajaran bisa didapat dari berbagai sumber. Contoh globalisasi di bidang iptek antara lain, adanya pesawat terbang, munculnya handphone, internet, laptop, dan sejenisnya sebagai alat komunikasi, layanan transportasi online, film online, jual beli online, dan sebagainya. Contoh globalisasi di bidang sosial budaya antara lain, masuknya kebudayaan asing, dan adanya kesetaraan gender. Contoh globalisasi di bidang politik antara lain, kerjasama antar berbagai negara, terbentuknya organisasi-organisasi internasional, adanya intervensi dan campur tangan dari negara lain. Contoh globalisasi di bidang ekonomi antara lain, adanya kegiatan ekspor-impor, dan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan adanya globalisasi, pastinya akan menimbulkan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi antara lain 1. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketiga, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Keempat, yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan yang kelima,
yaitu berkembangnya turis dan pariwisata. Dampak negatif globalisasi antara lain: 1. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 3. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. 4. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Dan yang kelima, timbulnya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Nah, demikian pembahasan tentang globalisasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.